Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, pada video pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita coba untuk membahas soal latihan bahasa Indonesia untuk persiapan ujian sekolah bagi kelas 6 sekolah dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, pada video kali ini ya kita akan membahas untuk soal bahasa Indonesia. Nah, soal ini diambil dari soal ujian sekolah pada tahun yang lalu ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai referensi anak-anak untuk belajar. Mari coba kita bersama-sama untuk mengerjakan soal satu per satu. Nomor 1, penyajian karangan yang panjang ya, dalam bentuk singkat ya, dinamakan apa ya kira-kira ya? Nah, dikenal dengan nama ringkasan. Ringkasan itu merupakan karangan yang panjang namun dibuat singkat. Nomor 2, tempat dan waktu terjadinya cerita ya disebut dengan latar. Nomor 3, tanggapan tentang baik buruknya sesuatu. Nah, ini kita kenal dengan nama kritikan ya. Kritikan itu dapat disampaikan tentang kebaikan atau keburukan tentang sesuatu hal. Oke, nomor 4, laporan yang dibuat setelah mengunjungi suatu tempat, yaitu laporan kunjungan. Nah, kemudian nomor 5, berikut ini termasuk laporan kunjungan. Ada A, bertamasya di Simpang 5 Gumul, naiknya harga sembako, biografi Jokowi, serta pengamatan pembibitan mangga. Yakni jawabannya adalah bertamasya, karena ini laporan kunjungan ya. Ini adalah laporan kunjungan, maka harus ada lokasi yang didatangi, maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 6, wisata yang dilakukan di laut ya, dikenal dengan wisata bahari ya. Kalau kuliner ini makan, kalau alam itu di pegunungan atau di tempat-tempat yang masih alam. 7, kerangka yang tidak terikat bait dan rima ya disebut dengan prosa ya. Prosa itu tidak ada aturan bait atau rimanya. Oke, 1 sampai 7 sudah. Sekarang kita coba untuk soal yang berikutnya. Nomor 8, mengubah puisi ke prosa ya, dikenal dengan parafrase puisi. Nah, oke. Nomor 9, Najwa sedang menikmati rangkaian peristiwa dalam cerita Keong Mas yang dibacanya. Bagian kalimat yang bercetak miring dapat diganti dengan Keong Mas ini bercerita tentang apa nih Keong Mas ini ya? Yakni tentang menikmati rangkaian peristiwa Keong Mas. Nah, kira-kira ini kita ganti tentang apa ya? Cerita tentang ini. Ini sebenarnya jawabannya agak aneh ya. Ini tapi jawabannya yang terbaik adalah tema. Oke. 10, cari seorang koki berpengalaman. Hubungi restoran Bundo. Nah, teks di atas merupakan ringkasan pesan, iklan lowongan kerja, iklan penawaran barang, atau pengumuman, yakni iklan lowongan kerja. Nah, kemudian nomor 11, semut merah itu berusaha naik ke atas daun melawang gelombang yang besar. Berkat ketabahannya, ia mencapai permukaan daun itu dan berpegangan kuat-kuat di sana. Nah, cerita itu mengungkapkan pesan bahwa gitu. Ada kalimat ini anak-anak ya, ada kalimat tabah ya, berarti kita bisa menggunakan kalimat itu. Ini jawabannya misalnya A, sesuatu indah ya, tidak. B, disertai dengan tabahan, tentunya tidak. Ikhlas dan tabah adalah satu jalan menuju kesuksesan. Oke, boleh. Dengan sungguh-sungguh keberhasilan dapat. Nah, jawabannya adalah C, ikhlas dan tabah ya. Nomor 12, banjir kembali melanda Jakarta. Seminggu lalu hujan baru turun, akan tetapi sudah menenggelamkan kota Jakarta. Peristiwa yang sudah pernah terjadi tidak dijadikan pelajaran baik bagi warga maupun pemerintah.
Setiap tahun mereka harus mengungsi. Nah, isi kutipan tersebut adalah A. Jakarta mengungsi, tentunya tidak ya. B. Pemerintah tidak bisa menghindari, tentunya tidak. Nah, ini isi informasi hujan deras. Nah, tentunya ini adalah informasinya. Banjir melanda Jakarta lagi ya. 13. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri agar laju konsumsi listrik dapat diredam. Sebab melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi listrik yang harus disediakan negara. Pemborosan listrik termasuk perilaku tidak terpuji. Nah, informasi yang terdapat dalam paragraf tersebut. Jawabannya adalah B. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri. Ya, ini untuk jawaban pada soal nomor 13. Sekarang kita coba mengerjakan soal nomor 14. Kritikan yang baik. Nah, ini kita lihat dulu. Menurut saya hasil kerjamu sudah lumayan bagus, akan tetapi, nah ini jawabannya ya. Mengapa tidak B? Ini terlalu jujur ya. Lukisanmu ini belum pantas, nah tidak baik. Ya, untuk kali ini saya menilai pekerjaan cukup, tetapi harus diingatkan. Nah, ini boleh sih, tapi lebih baik menggunakan yang A. Oke, kemudian nomor 15. Linda seringkali kesulitan menuliskan ide-ide yang ada di dalam pikirannya ke dalam bentuk karangan. Nah, saran yang tepat untuk permasalahan tersebut, tentunya sebaiknya Linda ini lebih rajin belajar menulis dan minta bimbingan guru. Ya, ini solusi yang terbaik yang dapat dilakukan oleh Linda. Nomor 16. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan pengamatan. Yang utama tentunya ya, kita bisa lihat ini masih banyak ya. Nilai tidak perlu adanya nilai ya. Kemudian ini objek waktu ini bisa, tempat waktu hasil objek ya, ini bisa. Ini yang untuk yang D ini tidak perlu orang tua ya, maka tidak. Tinggal dua jawaban, B ataukah C. Sebenarnya ini bagus, namun lebih bagus lagi jika ada kesimpulan. Maka jawabannya nomor 16 adalah C. 17. Laporan pengamatan berisi tentang ya. Nomor 1. Seluruh kelas atau semua siswa mengikuti upacara. 2. Siswa tidak terlambat. Yang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke dalam barisan. Nah, ini berarti berbicara tentang upacara ya. Ada 5 laki-laki yang berbaris terpisah karena terlambat. Oke. Seluruh siswa mengenakan seragam sekolah. Laporan pengamatan berarti kedisiplinan saat mengikuti upacara. A. 18. Memberikan saran terhadap laporan hasil pengamatan harus disertai dengan alasan. Nah, ini penting ya. Harus ada alasannya nih. Sarannya apa, alasannya apa gitu. Oke, nomor 19. Warga adat Dukuh terkenal sangat menghormati aturan adat. Aturan adat mengharuskan mereka hidup sederhana dengan cara tradisional. Mereka percaya bahwa aturan itu dibuat demi kebaikan mereka. Mereka juga menghormati ketua adat. Tanggapan yang tepat untuk rubrik di atas ya. Tentunya adalah jawabannya adalah D ya. Kalau A ini kuno, ini salah ya. Kemudian tergantung pada ketua ini juga salah. Ini salah, terus jawabannya adalah D. Sekarang nomor 20. Formulir yang berisi tentang data diri lengkap. Nah, tentunya adalah daftar riwayat hidup ya. Nomor 21. Kalimat iklan yang tepat untuk penawaran benda di atas. A. Belilah sepeda ini dijamin puas, tentunya tidak. B. Sepeda berkualitas dengan harga panas. Nah, ini jawabannya ya. Mengapa tidak yang C? Karena murah dan awet. Boleh, tetapi lebih baik menggunakan kata berkualitas. Nomor 22. Berikut ini kalimat yang berisi saran ya, yang baik ya. Bisa kita gunakan seperti ini. Maaf, sebaiknya kamu belajar lebih giat. Itu saran. Kalau tolong ini pertolongan. Wah, merdu kali suaramu, ini pujian. Silakan mencicipi kue ini perintah. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 23. Dahulu orang belum mengenal tulisan. Pada umumnya orang zaman dahulu masih buta huruf. Mereka menciptakan lambang-lambang untuk berkomunikasi. Nah, topik yang tepat tentunya adalah lambang digunakan sebagai alat komunikasi orang zaman dahulu. 24.
Firda baru saja mengunjungi Candi Borobudur bersama teman sekelasnya. Setelah pulang, Firda dan teman-temannya membuat karya ilmiah. Nah, disebut dengan laporan hasil kunjungan. T. Nomor 25. Berikut ini merupakan kalimat pujian. A. Pandai benar kamu sampai dapat nilai 0. Tentunya tidak, ya. Nomor berikutnya coba. B. Bagus benar tulisanmu sampai tidak berbaca. Juga tidak. C. Jujur benar kamu, uang teman kamu ambil. Ini tidak. Jadi jawabannya adalah D, ya. 26. Pangan datang ketika aku baru pulang dari les matematika. Kalimat merupakan kalimat majmuk setara, ya, karena ada penggabungan dua kalimat. Jadi paman datang, aku pulang dari les. Jadi ada dua gabungan kalimat, ya. Sekarang nomor 27. Sebaiknya kamu menyimpan uangmu di bank saja agar lebih aman. Nah, merupakan kalimat anjuran, perintah, tanggapan atau pujian, yakni anjuran. Ya. Nomor 28. Dalam memberikan tanggapan berupa kritikan, pernyataan yang kita berikan harus bersifat membangun, ya. Ini yang lebih baik. Jadi memberikan tanggapan itu harus memberi support, ya. 29. Dikala sang surya mulai tenggelam, aku duduk di tepi sungai sendirian. Nah, ini ada kalimat mulai tenggelam, maka ini merupakan senja, ya, sore hari, ya. Kemudian terakhir, berikut ini termasuk laporan kunjungan. Nah, berarti harus ada tempat yang dikunjungi. Tentunya jawabannya adalah A. Oke, anak-anak, demikian ya. Ini pembahasan untuk soal latihan bahasa Indonesia untuk persiapan ujian sekolah bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Terima kasih. Selamat menyaksikan pada video-video pembahasan ujian sekolah yang berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.